Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Azhari Caniago. Saya dari kelas 24S01 dengan NIM 2402017. Hari ini saya akan mempresentasikan tahapan SDLC pada aplikasi Instagram dengan model RAD. SDLC atau Software Development Life Cycle adalah proses yang terstruktur dan terorganisir yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dari awal hingga selesai. SDLC memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan pengguna, dan selesai tepat waktu dengan anggaran yang telah ditentukan. Instagram adalah salah satu platform media sosial yang sangat populer saat ini. Dengan menggunakan model Rapid Application Development atau RAD, pengembangan aplikasi Instagram dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Pemahaman model RAD. 1. Model RAD memungkinkan pengembangan aplikasi secara iteratif dengan proses desain dan pembangunan yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. 2. Pengguna terlibat aktif dalam setiap tahap pengembangan, memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Aplikasi dapat dibangun dan diimplementasikan dalam waktu yang relatif singkat, memungkinkan pembaruan fitur secara cepat. Kemudian perancangan kebutuhan aplikasi Instagram. 1. Identifikasi kebutuhan pengguna. Identifikasi kebutuhan pengguna mengumpulkan input dari pengguna tentang fitur dan fungsi yang diinginkan dalam aplikasi Instagram. 2. Analisis kompetitor. Analisis kompetitor ini mempelajari fitur dan pendekatan dari aplikasi media sosial lain yang serupa untuk dijadikan referensi. Yang ketiga, prioritas pengembangan. Tujuan prioritas pengembangan ini menentukan fitur inti dan urutan implementasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan batasan proyek. Lalu ada desain sistem aplikasi Instagram. Yang pertama, antarmuka pengguna. Tujuannya adalah merancang tampilan dan interaksi yang intuitif dan user-friendly untuk pengguna aplikasi Instagram. Kemudian ada arsitektur sistem. Tujuannya adalah mendefinisikan struktur dan alur data yang efisien untuk mendukung fitur aplikasi. Dan yang terakhir adalah integrasi layanan. Tujuannya adalah mengintegrasikan fitur-fitur pendukung seperti penyimpanan foto, pengunggahan, dan berbagi ke media sosial lain. Proses pengembangan aplikasi Instagram. Proses ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pengembangan iteratif. Tujuan adalah mengembangkan aplikasi Instagram dalam siklus iteratif dengan umpan balik pengguna pada setiap tahap. Yang kedua adalah pengujian intensif. Tujuan adalah melakukan pengujian menyeluruh pada setiap versi aplikasi, memastikan kualitas dan stabilitas. Dan yang ketiga adalah pembaruan berkelanjutan. Tujuannya melakukan perbaikan dan penambahan fitur berdasarkan umpan balik pengguna secara terus-menerus. Pendefinisian feedback aplikasi Instagram. Yang pertama, pengumpulan umpan balik. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna melalui berbagai saluran seperti ulasan, survei, dan kontak langsung. Yang kedua, analisis umpan balik. Mengidentifikasi tren, masalah, dan peluang berdasarkan umpan balik yang diterima. Yang ketiga, perbaiki dan peningkatan. Memanfaatkan umpan balik untuk mengarahkan perbaikan dan penambahan fitur pada aplikasi Instagram. Dan yang terakhir adalah proses implementasi aplikasi Instagram. Perilisan aplikasi. Meluncurkan aplikasi Instagram di berbagai platform, memastikan pengalaman pengguna yang konsisten. Adopsi pengguna. Adopsi pengguna mendorong adopsi aplikasi Instagram melalui kampanye pemasaran dan kemudahan penggunaan. Lalu ada pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja menganalisis data penggunaan dan umpan balik untuk meningkatkan aplikasi Instagram. Kesimpulan dan saran. Dengan menggunakan model RAD, pengembangan aplikasi Instagram dapat dilakukan dengan cepat dan tanggap terhadap kebutuhan pengguna. Kolaborasi yang erat antara pengembang dan pengguna, serta proses iteratif dan adaptif menjadi kunci keberhasilan pengembangan aplikasi Instagram. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk memperkaya fitur, meningkatkan keamanan, dan memperluas integrasi dengan platform lain agar aplikasi Instagram dapat tetap relevan dan kompetitif. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Dwiki Saputra Subakti. Pertanyaannya adalah, mengapa RAD model cocok untuk pengembangan aplikasi Instagram? Jawabannya adalah, RAD model cocok untuk pengembangan aplikasi Instagram karena yang pertama, mengutamakan pengembangan cepat fitur utama.
Yang kedua, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, memungkinkan pengujian dan iterasi cepat dengan prototipe. Yang keempat adalah mendukung integrasi fitur tambahan secara bertahap. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Mutia Mawada. Pertanyaannya, bagaimana prototipe awal dibuat dalam RAD model untuk aplikasi Instagram? Jawabannya adalah prototipe awal dibuat dengan menggunakan alat desain seperti Figma atau Adobe XD. Fokusnya adalah pada desain antarmuka pengguna atau UI untuk fitur utama seperti halaman feed, unggah media, dan profile. Prototipe ini diuji oleh pengguna untuk mendapatkan umpan balik langsung. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Irfan Dwi Pangestu. Pertanyaannya adalah, apa output dari tahap Rapid Construction dalam RAD model untuk aplikasi Instagram? Jawabannya adalah, output dari tahap Rapid Construction adalah prototipe yang dapat berfungsi penuh untuk fitur inti seperti unggah media, filter, feed, dan profil pengguna yang siap diuji oleh pengguna beta. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wali taufik wali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.